Baik, pada video berikut ini kita melanjutkan dari materi sebelumnya. Jadi jika kamu sampai di video ini tapi belum menonton video sebelumnya, silakan cek video sebelumnya di playlist ini. Masih pada pengujian statistik, kita ringkas kembali apa yang kita dapatkan dari video sebelumnya tentang tabel distribusi Z. Kemudian yang terakhir adalah pada eka arah. Pada pembahasan eka arah ini, lalu mungkin tambahan yang muncul adalah informasi di grafik ini dan ini. Ini baru saya tambahkan, jadi tidak ada di video sebelumnya. Mari kita mengenal p-value atau nilai P yang merupakan probabilitas ya, yaitu suatu tingkat signifikansi kritis. Jika alfa kurang dari nilai P, maka H0 akan diterima. Alfa itu kemarin kita kenal sebagai tingkat signifikansi ya. Kita lihat di sebelumnya. Tidak apa-apa untuk membuka yang baru. Tingkat signifikansi itu alfa. Kemudian tingkat kepercayaan adalah 1 minus alfa. Nah, maka jika probabilitas atau nilai P itu lebih besar atau sama dengan dari alfa, maka H0 akan diterima. Adapun jika alfa itu yang lebih besar dari nilai P, maka H0 akan ditolak. Jika kalian ingat, alfa itu cenderung memiliki nilai yang kecil ya. Karena dia adalah room for error, maka alfa biasanya bernilai 5%, 1%, atau 2,5%, atau 10%. Maka nilai P di sini akan nanti kita lihat dari soal-soal yang ada. Bagaimana p-value pada uji dui arah? P-value pada uji dui arah dibatasi oleh, inilah probabilitas P dalam kurung, kurawal Z. Di sini diberikan simbol absolut ya. Kenapa? Karena uji dui arah itu memiliki ekor kiri dan kanan. Maka diperlukan tanda absolut Z besar, lebih besar dari Z kecil. Z kecil ini nanti kita dapatkan dari perhitungan dari rumus yang ada. Sehingga karena ujungnya ada 2, 1 dan 2, maka di sini dikalikan 2. 2P kurawal Z tanpa tanda absolut lagi, tanpa ya. Jadi Z saja lebih besar dari Z kecil dikalikan 2. Atau kemudian 2, 1 dikurangi ini dan seterusnya. Kita lihat visualisasi yang lain di sini. Alfa per 2 adalah ekor kiri dan ekor kanan. Kemudian ini adalah batas kritis ZC dan minus ZC. Nah, alfa itu kalau diprobabilitaskan, maka dia adalah probabilitas dari absolut Z lebih besar dari ZC. Dan alfa itu bisa dituliskan kembali sebagai probabilitas di area antara minus ZC sampai Z. Ini adalah area yang kita cari ya. Kemudian alfa sama dengan 2P Z lebih besar dari ZC. Oke. Kemudian kita lanjut ke eka arah. Pada uji eka arah, maka bentuknya adalah, karena eka arah hanya memiliki satu ekor yang dihitung, misalkan di sini alfa, maka bisa jadi bentuknya Z lebih besar dari Z kecil. Atau ini sama ya, Z besar kurang dari minus Z kecil. Itu untuk yang gambar ini, itu berlaku jika bentuknya seperti ini. Mungkin kamu perlu memperlambat, saya akan menjelaskan dengan cepat. Nah, jadi ini alfanya di sisi kiri. Maka minus ZC di sini dan Z besar kita kurang dari minus ZC. Itu ada di sini, alfanya di situ. Oke. Ini untuk uji eka arah. Lalu bagaimana jika tidak ditentukan nilai alfa? Biasanya di soal itu tidak ditentukan nilai alfa. Maka aturan sederhananya adalah jika p-value bernilai besar atau sangat besar, maka H0 diterima. P-value dianggap besar itu bagaimana skalanya? Skalanya itu bisa persentase atau 0 sampai 1. Kalau persentase biasanya 0 sampai 100%. Jika p-value kecil,
maka H0 ditolak. Jadi skalanya kalau misalkan dapat 0,5 itu p-value yang besar. 0,5 itu besar. Kemudian 0,5 itu setara dengan 50%. Karena ini probabilitas ya. Ini besar. Lalu yang kecil bagaimana? Yang kecil itu kalau 0,0-nya itu 6 kali, kemudian 5. Itu sangat kecil. Nanti kita lihat contohnya. Ada beberapa contoh yang sudah saya siapkan. Baik, sekarang kita masuk ke contoh soal pengambilan keputusan. Di sini ada soal yang baru saya buat, kita beri nomor 1. ITERA menerima 4.000 mahasiswa baru. Rata-rata usia mahasiswa baru tersebut adalah 18,1 tahun dengan standar deviasi 1 tahun. Jadi ada yang 1 tahun di atas, 1 tahun di bawah. Jika dikatakan bahwa rata-rata usia masuk mahasiswa baru adalah 18 tahun, jadi yang dibandingkan 18,1 dengan 18 tahun. Dari survei yang dilakukan dengan menjaring 1% mahasiswa baru tersebut, nah apakah pernyataan tersebut dapat diterima dengan tingkat kepercayaan 95%? Jadi pernyataan tadi adalah 18,1 tapi dikatakan 18 tahun. Jadi survei diberikan kepada 1% mahasiswa. Sementara mahasiswa baru yang tersedia atau yang ada data itu 4.000. Jadi pertama-tama kita bisa tentukan di samping sini sudah saya tulis N merupakan 4.000 dikalikan 1%, yaitu 40 orang. Kita belum bicara apakah data ini sebagai teknik sampling cukup atau tidak. Kita belum masuk situ, ini hanya contoh, jadi N-nya sama dengan 40. Kemudian langkah berikutnya adalah tentukan hipotesis. Maka tentukanlah H0 dan H1. H0, mu sama dengan 18, karena pernyataannya adalah dinyatakan rata-rata usia masuk mahasiswa baru adalah 18 tahun. Kita disuruh membuktikan ini, maka kita letakkan dia sebagai H0. Kemudian H1 sebagai alternatif, yaitu mu tidak sama dengan 18. Itu adalah alternatif dari pembuktian ini. Nah, kemudian kita hitung Z, langkah berikutnya. Langkah berikutnya kita hitung Z, di mana M diketahui 18,1. Kok bisa begitu? Ya karena ini adalah data yang kita terima dari misalkan PMB. Dari panitia penerimaan mahasiswa baru 18,1. Kemudian mu-nya adalah dugaan kita. Kan kita ingin mengatakan dengan mudah, ya udah rata-rata pokoknya mahasiswa baru yang masuk di ITERA itu 18 tahun begitu. Karena kita nggak mungkin kalau ngomong 18,1 itu agak kurang intuitif begitu ya. Nah, kemudian sigma kita masukkan angkanya 1 tahun dibagi akar N. N-nya kita tadi adalah 40. N-nya tadi adalah 40. Oke, kita masukkan semua. 18,1 dikurangi 18, dibagi 1 dibagi akar 40. Hati-hati dalam memasukkan ke kalkulator. Setelah dihitung, hasil akhirnya adalah 0,63. Ini kita sebut dengan kata lain Z hitung 0,63. Nah, berikutnya kita harus memastikan alfa. Di sini ada dalam soal, apakah pernyataan tersebut dapat diterima dengan tingkat kepercayaan 95%? Angka 95% inilah tingkat kepercayaan. Alfanya adalah 5%. Bagaimana caranya? Ya 100 dikurangi 95. Sehingga alfa adalah 5%. Tapi ingat, kita ingin menghitung dengan cara apa? Dui arah atau eka arah. Di sini saya menghitung secara dui arah, maka alfa yang perlu kita hitung harus dibagi 2. Alfa per 2. Sehingga sama dengan 2,5%. Lalu carilah di tabel, untuk alfa sebesar 2,5%, ini Z-nya berapa? Dari hasil penelusuran saya, di tabel, Z alfanya adalah, Z alfa per 2 adalah 1,96. Baik, berikutnya, jika ditemukan Z alfa sebesar 1,96, lalu kita tulis, ini adalah aturan untuk pengujian hipotesis, minus 1,96 ini atau minus ZC, gini ya. Lalu ini adalah ZC, jadi di sini ada sisi minus, di sini sisi plus menjadi batas kanan dan kiri, karena punya ekor kiri dan kanan untuk pengujian dui arah. Maka minus 1,96 kurang dari sama dengan Z hitung, kurang dari 1,96. Mari kita cek. Z hitungnya adalah 0,63. Apakah benar jika masuk di dalam sini? Ternyata ya benar. Ditulis di sini dengan warna merah, ternyata Z hitung kurang dari 1,96. Sama dengan 0,63
kurang dari 1,96. Kesimpulan, ini yang paling penting. Yang penting dari pengujian hipotesis adalah bagaimana kita menyimpulkannya. H0 harus diterima. Sehingga bisa didapat mu sama dengan 18 tahun itu boleh dengan tingkat kepercayaan sebesar 95%. Jadi kita yakin ya. Kita yakin bahwa H0 ini harus diterima karena memenuhi kriteria kita. Kriteria ini ya. Karena memenuhi kriteria ini. Oke. Karena halaman ini nanti akan saya bagi di kotak komentar, nanti kalian bisa mendownload dari sana. Kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 ini menceritakan tentang sebuah hasil eksperimen, yaitu eksperimen yang bersifat pemodelan simulasi. Hasil simulasi iluminansi, yaitu pencahayaan, di suatu titik sebanyak 36 kali, berarti ini N ya, ini N, menghasilkan rata-rata 112,95 lux. Ini rata-rata hasil dari simulasi. Dan standar deviasi 3 lux. Oke, berarti dia ada variasi inilah ya, standar deviasi. Jika dikatakan bahwa rata iluminansi dan di titik tersebut dianggap sama dengan 112, ada kata-kata dianggap. Oke? Dianggap sama. Berarti ini kan dugaan ya. Dugaan, hipotesis, dianggap sama dengan 112 lux. Apakah pernyataan tersebut dapat diterima dengan tingkat keyakinan 99%? Dari bentuk format soalnya itu mirip dengan nomor 1, tetapi di sini ada beberapa yang diubah. Hal yang diubah adalah tingkat keyakinan, yaitu sebesar 99%, bukan 95%. Oke, kita buat diketahui dulu. Diketahui tingkat keyakinan 99%, kemudian alfa adalah 1% dan alfa per 2 0,5% jika kita ingin mengerjakan secara dui arah. Kalau kamu ingin mengerjakan secara eka arah, maka tidak perlu alfanya dibagi 2. Berikutnya, M ditentukan sekian, mu ini, lalu sigma ini, dan N ini. Lalu berikutnya adalah tentukan hipotesis. Hipotesisnya tentunya adalah H0 merupakan pernyataan yang ingin diuji, yaitu dianggap sama. Maka mu sama dengan 112. Lalu H1 sebagai alternatif merupakan komplement atau kebalikannya, yang menjadi alternatif dari H0. TK, tingkat keyakinan sebesar 0,99 dikurangi 0,5. Kenapa dikurangi 0,5? Karena kita menggunakan tabel yang ada di sini. Nah, tabel ini supportnya adalah 0 sampai Z. Bukan dari ujung sini. Di internet, kamu bisa menemukan tabel distribusi Z dalam dua bentuk, yaitu yang dimulai dari 0 atau yang dimulai dari ujung sini. Dari minus kesekian, biasanya ini minus 5 atau minus 4 gitu. Karena untuk mendekati nilai 0 itu sangat ini ya, kecil ya, minus 5, minus 4, minus 4, sekian gitu. Oke, jadi karena saya menggunakan tabel ini, maka saya harus mengurangkan dengan nilai 0,5. Didapatkan 0,49. Nah, lalu 0,49 itu ditambah dengan alfa per 2 ini untuk pengujian dui arah. Hasilnya adalah 0,495. Kita cek 0,495, probabilitasnya 0,495, Z-nya berapa? 0,495. Kita cari 0,495. Oke, ini dia sebesar 2,575. Nih, 2,575 itu adalah Z yang kita temukan dari tabel. Berikutnya, setelah kita menentukan batas kiri dan batas kanan 2,575, kita perlu menghitung Z secara manual dari inputan M sampai ini. Oke? Intinya hasilnya 1,9. Hati-hati memasukkannya ke dalam kalkulator. Berikutnya, bandingkan antara nilai Z hitung dengan ZC. Oke, Z hitung ternyata kurang dari ZC. 1,9 kurang dari sama dengan 2,575. Dengan demikian, ingat aturan dari dua ekor atau dua sisi atau dui arah. Kita cek juga di sisi kirinya, yaitu minus ZC itu masih lebih besar dari sama dengan Z hitung. Sehingga kesimpulannya adalah H0 diterima. Nah, lalu yang perlu kalian pelajari adalah bagaimana cara menyimpulkan sebagai kalimat.
Di sini saya menyiapkan kesimpulannya. Dengan tingkat keyakinan 99%, hipotesis 0 H0 bahwa rata iluminansi pada 36 titik pengukuran dapat dinyatakan sebesar 112 lux. Model jawaban ini perlu dinyatakan secara gamblang sebagai interpretasi angka-angka hasil uji statistik. Jadi, pada bagian hasil analitik perhitungan seperti ini itu tidak cukup. Saya harapkan kalian bisa sampai membuat pernyataannya. Ini bukan hal yang rumit, sebetulnya ini hanya membahasakan dari angka-angka yang ada di atasnya. Oke, berikutnya kita masih ada contoh atau latihan soal, tapi itu untuk video berikutnya.